Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat ngobraser. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi yang nyaman dan tentram. Amin ya rabbal alamin. Cek sound suara bagaimana? Aman? Oke, seperti biasa. Coba kita lihat ya. Edisi berapa nih? Hmm, 417. Oke, kita sambil nunggu ya. Sambil nunggu kita tayangin yang satu ini. Tapi tunggu dulu. Saya nyalain monitornya dulu. Ulun. Oke, dari Azhar di Jakarta. Pak Indra minta supportnya dong untuk usaha istri saya yang jualan mochi. Semoga laris manis. Amin ya rabbal alamin dan istiqomah. Usaha kami lancar. Amin ya rabbal alamin. Dia juga bekerja di rumah sakit Primaya, jadi memang terbukti usaha itu bisa nambah cuan di luar ekspektasi kita. Karena ada Allah yang ngatur. Bang Azhar, semoga yang tadi didoakan Allah kabulkan. Amin ya robbal alamin. Terus kalau bisa kerja dan punya usaha, waduh itu lengkap tuh ya. Ada per bulannya, terus ada dari usaha. Nah nanti kalau misalnya usahanya tumbuh, insya Allah harus cari orang yang bisa fokus ya, lebih fokus gitu ya. Jadi nggak disambi. Oke, dengan senang hati memberikan support. Pertanyaan apa aja silahkan DM saya langsung ya. Oke Azhar, selamat berusaha. Ya, selamat berusaha. Amin ya robbal alamin. Sip, coba kita lihat ya. Udah pada datang belum nih tamunya nih? Dari Tuban, jauh-jauh di Tuban. Lihat nih, siapa ya yang hadir? Yang hadir Brian Sani dan satu lagi. Satu lagi siapa? Bentar ya, kita lihat dulu. Wow, ternyata belum muncul. Oh, di sini. Ahmad Hafid Maulana dan Brian Sani. Yuk kita undang ke sini. Sepertinya dua-duanya udah. Abdul di sini tulisannya kok Ahmad Hafid ya. Sini tulisannya Abdul. Oke, dua-duanya saya mudah-mudahan aman karena di sini lagi hujan. Malam Bapak, Halo, selamat malam. malam. Ini Brian ya? Betul Bapak,
Brian, Oke, Brian Sani Kurniawan. oke, Brian. Salam kenal, selamat datang. Selamat datang. Satu lagi, panggilannya apa nih? Selamat malam Pak Indra. Saya Hafid, panggilannya Hafid Kafid. ya. Oke, selamat datang Hafid. Ini Iya, iya dua-duanya Pak. koncone Pak Hadi ya, Pak Hadi Sunnah. Iya Pak, betul. Kita temennya Bapak Hadi Sunam. Oke, salam buat Pak Hadi Sunnah ya. Semoga terus diberikan kekuatan dan istiqomah untuk mendampingi Brian dan Hafid. Amin. Amin, Ya, amin, amin. 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 Oke, kita ini di sesi yang ke-417 kita akan ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol sedikit mengenai bagaimana atau apa usaha masing-masing alias promosi usaha. Mau nggak? Mau Bapak, Alhamdulillah, Barakallah, sudah diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Bapak Indra Uno. Nggak nyangka ini. Lagi ndredeg Pak ini Pak, grogi. Ojo grogi. Bentar ya, bentar. Enggak Pak, santai. Oke, oke. Jadi ini nih ada yang bertanya. Sebentar ya, saya bacain dulu ya. Dari Wening Rosindri. Pak, saya pegawai jam 8 sampai jam 4 sore. Alumni Envoy. Wah, keren alumni Envoy bekerja. Envoy itu untuk usaha. Insya Allah mau buka usaha. Nah, gitu dong yang kuliner yang buka malam hari. Mantap, saya dukung penuh. Amin, didoakan semoga lancar usaha kulinernya. Wening Rosindri. Amin, amin. Ya, bersapa ya di DM supaya kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai usahanya. Oke, nah ngobras atau ngobrol santai itu harus tersenyum. Coba senyum. Udah senyum belum? Ya gitu. Nah, di sini kita tadi yang seperti saya bilang memperkenalkan usaha kita ke teman-teman yang nonton maupun yang nonton nanti rekamannya, dan ini juga saling promosi. Coba mau tanya, Mas Brian dan Mas Hafid udah saling kenal belum? Kebetulan kita itu satu komunitas di OKOC Siam Tuban, Bapak. Cuma mungkin silaturahimnya mungkin baru kali ini karena mungkin dengan kesibukan masing-masing. Wah, ini piye iki? Iya. Baru kenal. Ya wes, Cuma mungkin ya sudah saya hello lewat WA begitu. Cuma untuk tatap muka mungkin pas lagi ada waktu, mungkin Mas Kafitnya juga lagi sibuk, jadi kita belum sempat sampai tatap muka begitu. Oke. Kalau kalau kotanya sama nggak atau tempat tinggalnya? Kalau untuk kota sih kita di kabupaten, salah satu kabupaten di Jawa Timur, di Kabupaten Tuban, Bapak. Cuma untuk lokasi tempat tinggal kita mungkin beda. Kalau saya mungkin agak ke barat dikit di daerah Bangil. Mungkin yang dari Bangil malam ini yang lagi live, lagi nonton, saya ucapkan selamat malam. Semangat, semangat. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi jarak rumah antara Mas Brian sama Mas Hafid berapa menit kalau naik motor? Berapa ya, Mas? Sekitar 40. Ya Pak, sekitar 40 menitan mungkin Pak Brian. 40 menitan. Lumayan ya. Iya. Dari Lumayan ujung jauh. barat, Bapak, dari ujung Iya. barat, saya paling barat, kecamatan yang paling barat di Kota Tuban. Mas Kafitnya adalah kecamatan yang paling timur di Kota Tuban. Gitu. Oh,
Iya. gitu. Oke. Iya, kalau gitu kita mulai dengan perkenalan diri Mas Brian, kemudian sambung Mas Hafid. Perkenalan dirinya misalnya nama, hobi, status, apalagi ya, dan lain-lain. Monggo silakan Mas Brian. Tapi nanti yang usahanya belakangan ya, ngenalinnya. Ini kita yang pribadi Baik, aja, Bapak. pribadi. Siap. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Semangat pagi semuanya yang lagi nonton di Kota Tuban. Mungkin yang dari Tuban ada berapa orang ini bisa angkat tangan ya nanti ya. Dapat produk gratis dari saya. Salam kenal Bapak Prof. Indra Uno. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi malam ini, satu kesempatan yang luar biasa bisa ngobrol bareng dengan Bapak, karena memang mungkin kalau ngobrol dengan Bapak itu jarang-jarang orang yang bisa ngobrol. Jadi saya kesempatan malam ini tuh menjadi kesempatan yang sangat luar biasa. Perkenalkan, nama lengkap saya Brian Sani Kurniawan, atau mungkin bisa dipanggil, kalau dulu sebelum punya usaha dipanggil Brian. Kalau sekarang sudah punya usaha, di mana-mana dipanggilnya adalah Cak Bri. Karena memang Cak brand saya Bre. namanya adalah pecel Cak Bre ya, yang mengangkat salah satu masakan tradisional yang ada di Jawa Timur. Nah, tempat tanggal lahir saya ada di Tuban juga, 27 Februari 89. Hobi saya jalan-jalan, makan, masak, walaupun mungkin backgroundnya tidak seperti itu. Jadi agak embem ya. Terus selain hobi, cita-cita saya pasti ingin membahagiakan keluarga dan orang-orang di sekitar, dan tentunya visi saya adalah menciptakan lapangan pekerja seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin begitu Bapak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, thank you. Cak Bri. Cuwun Cak Bri. Sekarang Ya giliran Bapak, terima kasih. Mas Kafid. Ayo, silakan. Ya, Bapak Indra. Ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih nih buat Pak Indra Uno yang sudah menyempatkan waktunya setelah kesibukannya luar biasa panjangnya. Dan terima kasih buat Pak Haji, mungkin kalau Pak Haji nonton, Pak Haji Suna, Pak Kerja Tuban yang memberikan kesempatan saya untuk ngobrol bareng Pak Indra. Nama saya Abdul Kafid Maulana, biasa dipanggil Kafid. Status saya saat ini masih proses jadi Amin. Masih apa? Iya. Masih Woi, menjadi mahasiswa, Pak, mahasiswa. Keren mahasiswa. Ya. Mahasiswa semester akhir. Ya, hobi saya untuk hari-hari ini memang sedang di wirausahanya, jadi beberapa kali mencoba untuk membuat atau membuka wirausaha. Untuk usahanya nanti saya sampaikan di session atau di waktu nanti. Terus saya yang pertama sebenarnya saya pengen banget Pak punya usaha bisnis retail. Saya pengen banget mendirikan retail yang nantinya dapat merekrut masyarakat sekitar gitu. Merekrut masyarakat sekitar yang di Kabupaten Tuban, khususnya buat teman-teman pemuda-pemudi yang sampai hari ini masih banyak yang nganggur. Dengan adanya retail nanti bisa bantu. Amin. Nah, begitulah Pak. Kalau selain amin. Kalau selain itu ya pengen juga jadi jadi pengajar lah sesuai jurusan saya. Kebetulan saya jurusan pendidikan ekonomi, Pendidikan Pak. guru.
Iya, itu kan yang namanya guru. Ya mungkin itu Pak Oke, Indra perkenalan singkat panggilannya apa dari nih? saya. Hafid atau Cak Fit? Kafit, Kak Kafit, Fit Pak, ya, Kafit. Kak Fit. Oke, makasih Kak Fit. Oke, tadi Ye. bilangnya Pak Hadi. Pak Hadi ternyata ada nih katanya sambil ngantuk-ngantuk katanya. Emang kenapa ngantuk-ngantuk? Malam Pak Adi. Oh, malam Pak Hadi. Ojo ngantuk. Nih ada Uda Indrajaya dari Bukit Tinggi. Nah, Barakallah, Barakallah. Makasih. Oke, ini ada Mpok Dini. Mpok Dini ya? Kan Betawi dia nih. Ada Mpok Dini dari Depok. Mas Hadi, Cak Hadi. Semangat anak-anak muda ya. Betul ya? Katanya ini Semangat. anak-anak muda nih. Semangat-semangat. Berarti harus ikutan dong. Ya Pak, Jangan masih muda semua ngantuk-ngantuk. ini Pak. Hah? Iya, iya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Oh, datanya udah keluar. Tadi datanya agak lama nih keluar nih. Oke. Lihat dulu. Lihat. Oke, oke. Cak Bre. Cak Bre ternyata bukan Cak Bre. Pecel Cak Bre. Bukan Pak, Cabre Pak. Iya, betul Cabre Pak. Oh, jadi bukan Cak Bre kan? Cak Bre. Bukan Cabre. Betul Cabre. Ini saya lihat omsetnya mantep nih, mantep. Sudah luar biasa itu Pak Capri Pak. Harus coba ini berarti nih, pecel Cak Bre. Oke, Insya Allah Pak nanti saya kirim ke Jakarta Pak. wih, langsung dapat Ini Pak. hadiah. Oh itu Buat Pak dia. Indra nanti ya. Itu bumbunya ya. Insya Allah. Ya, ini Ini kemasannya Pak, kemasan yang premium dari kita. Kalau yang ini adalah kemasan yang biasa. Jadi kita ada dua kemasan untuk ini. Yang dimana yang untuk yang premium ini target kita adalah lebih ke apa? Seperti kayak Indomaret, kayak Alfamart gitu, ke supermarket sama minimarket lah. Kalau untuk yang kemasan biasa ini mungkin pelanggan-pelanggan kita yang sudah setia kepada kita, biasanya mereka pakai yang ini, belinya yang kemasan-kemasan biasa seperti ini begitu. waduh, coba saya mau lihat Instagramnya seperti apa. Instagramnya. Oke, kita sekarang udah masuk ke segmen promosi. Ya, segmen promosi. Dalam segmen promosi ada 4 hal yang harus disampaikan. Pertama, apa yang dijual. Kedua, harganya regone piro. Harganya berapa. Ketiga, belinya gimana, bagaimana. Keempat, apakah terbuka untuk kerjasama reseller dan seterusnya ya. Jadi ada 4 hal Baik, baik. dalam promosi yang harus disampaikan. Silakan Cak Bre, promosi langsung. Gas. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra atas kesempatannya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah live bareng dengan kita. Perkenalkan, tadi sudah saya bilang, saya Cak Bri kalau biasa orang bilang seperti itu. Jenis usaha saya adalah di bidang F&B, di bidang makanan dan minuman, yaitu saya mengangkat tema atau mungkin masakan tradisional ya. Mungkin kenapa saya mungkin milih untuk jualan pecel karena memang rata-rata mungkin jualan yang lagi ngetren di tahun 2002, 2003 mungkin minuman dan lain sebagainya dan peluang menjadi apa pengusaha sambal pecel ini mungkin waktu itu saya lihat masih sangat sedikit dan saya juga berharap untuk makanan yang sudah saya terorbitkan ini nanti teman-teman semuanya mungkin
orientasi saya anak-anak muda semuanya mungkin bisa untuk menikmati masakan yang satu ini karena mungkin kalau orang bilang namanya pecel itu yang bisa menikmati kadang itu orang-orang yang sudah tua, mungkin makan pecel pinggir jalan dan seperti itu. Jadi saya mencoba untuk mengangkat yang namanya pecel itu menjadi salah satu masakan yang disukai oleh semua kalangan usia, mulai dari anak-anak, mulai dari remaja, dewasa sampai orang tua. Alhamdulillah ikhtiar dari yang di atas, alhamdulillah 1 tahun ini sudah berjalan. Kalau dulu memang untuk usaha saya sebenarnya ini Pak sudah sejak 2005. Jadi waktu itu 2005 itu dari orang tua. Jadi orang tua sudah bergelut untuk masalah di bidang makanan minuman. Cuma waktu itu kan eh, dulu belum ada yang namanya branding dan lain sebagainya. Terus akhirnya tahun kemarin orang tua almarhum, terus sudah banyak pelanggan-pelanggan yang sudah tanya ke saya, Mas ini kapan lagi mungkin mau jualannya, dan posisi saya waktu itu terus terang walaupun saya orang tua bergelut di bidang pecel dan lain sebagainya, tapi saya nggak tahu resepnya sama sekali. Saya taunya pecel dari kacang, dari ini, dari itu, tapi untuk kolaborasinya saya nggak tahu. Akhirnya dari beban itulah selama 3 bulan saya bereksperimen, terus mencari peluang usaha, membuat rumusan untuk sambal yang saya buat. Akhirnya saya beranikan memutuskan di tanggal 28 Maret 2022 itu branding pecel cakri saya orbitkan, dan alhamdulillah masyarakat yang ada di sekitar daerah saya mungkin sampai di Tuban kota pun alhamdulillah responnya sangat positif sampai sekarang, dan tentunya alhamdulillah barakallah menjadi salah satu makanan favorit orang-orang yang ada di sini dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, untuk sambal yang saya buat ini memang mungkin beda ya. Kenapa kok beda seperti itu? Karena mungkin orientasinya kalau orang Tuban itu identik dengan pedas. Ya, karena sambal pecel Madiun itu kan memang beda dengan yang lain. Karena kalau pecel Madiun itu kan bahannya kan memang ada beberapa yang tidak sama dengan yang ada di Tuban. Terus prosesnya juga seperti ini, itu disangrai. Jadi kacangnya terbuat dari kacang pilihan, dari bahan-bahan pilihan. Proses semuanya disangrai, jadi nggak ada kandungan minyak sedikit pun. Yang dimana sambal ini bertahan sampai 6 bulan. Selama 6 bulan bisa dikonsumsi. Ya. Terus untuk usaha saya juga berlokasi di salah satu kecamatan di Tuban, di Bangilan, di salah satu food court di sini, di Jong Bangilan Sentrum, di Kompleks B9, yang dimana kita bukanya mulai pukul 5 pagi. 5 pagi kita sudah buka, Bapak. Waduh, Jam 5 pagi kita sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam kita baru tutup. Jadi menu-menu yang kita hidangkan sebenarnya memang brandnya pecel, cuma lambat laun mungkin saya update untuk menu. Jadi sekarang sudah ada nasi pecel, ada nasi rames, terus best seller kita nasi goreng. Nasi gorengnya kita pakai Chinese food. Jadi ada beberapa resep-resep yang sudah saya berikan di kedai, sampai saat ini juga responnya bagus. Terus untuk kemarin di tahun 2022 bulan Agustus kita juga sambalnya sudah mendapatkan izin PIRT. Jadi alhamdulillah berkat dari komunitas ini Bapak, saya diperkenalkan dari Bapak Haji Suna, kita diperkenalkan ya dari beliau pun kita sudah menjadi salah satu brand yang bagus, sudah ada PIRT-nya, kita diberikan fasilitas sertifikasi halal. Kemarin alhamdulillah sudah halal juga, halal Indonesia. Jadi saya bersyukur juga alhamdulillah sudah ada brand halalnya. Nah, dari situ saya buat sambal kemasan seperti ini karena mungkin yang di luar Tuban banyak permintaan dari beberapa teman-teman juga yang di luar kota, sambalnya gimana untuk anunya gitu. Jadi teman-teman mungkin yang di luar kota bisa mendapatkan sambal yang sudah saya tampilkan ini ya. Jadi kita ada dua kemasan tuh. Jadi kita ada yang kemasan premium sama yang kemasan botol. Ini kemasannya ada yang 250 gram, 500 sama 1000 atau 1 kilo. Ada harga jual yang biasa sama harga reseller. Kalau yang harga jual untuk kemasan seperempat seperti ini itu di angka 20.000 di kemasan biasa. Kalau yang premium di angka 22 begitu. Kalau yang
setengah kilo itu di angka 35, sama yang 1 kilo di angka 75. Alhamdulillah responnya bagus Bapak, berkat mungkin doa dari teman-teman juga yang bekerja di saya juga, alhamdulillah barakallah sampai sekarang kita walaupun mungkin kondisi hujan dan lain sebagainya, alhamdulillah masih target tiap bulan masih Allah masih bisa tercapai begitu. Selain sambal pecel pun kita juga ada mie ayam untuk gedenya, terus ada mie goreng, ada nasi rames seperti itu. Itu untuk produk-produk dari pecel Cakbre. Mungkin kalau teman-teman yang mungkin live sekarang yang ada di daerah Bangkilan atau di depan kota, nanti bisa mampir ya. Kalau Pak Adi Suna mungkin sudah sering mampir. Mampir untuk sarapan, makan nasi goreng, makan pecel, sudah sering sekali Bapak. Terus yang selanjutnya berkaitan dengan masalah untuk kemitraan, alhamdulillah tahun ini saya sudah berpikir untuk memberikan atau mungkin untuk ini membuka tempat lagi selain yang ada di sini. Karena memang responnya orang-orang yang ada di daerah barat pun juga, Mas kok udah buka di sana, di sini, di sana, di sini. Akhirnya saya memberanikan diri untuk buka. Mudah-mudahan mungkin kalau nggak salah akhir Februari ini kita sudah buka cabang yang kedua. Gitu. Amin. Mudah-mudahan nanti terrealisasi berkat doa teman-teman semuanya lah. Saya itu Pak, background saya itu bukan seorang pedagang. Saya itu dulu kuliah di bidang informasi teknologi atau di teknologi informasi di bidang IT. Cuma waktu itu saya selama kurang lebih 10 tahun saya masih jadi karyawan. Terakhir resign tahun kemarin, ya pas tanggal 28 Maret saya memberanikan untuk resign dari pekerjaan yang saya geluti selama 5 tahun. Akhirnya saya jualan pecel sekarang. Barakallahu, itu juga atas support dari istri tercinta juga. Selamat malam istriku yang mungkin lagi nonton. Karena mungkin mental seorang karyawan itu beda Bapak ya dengan seorang pengusaha ya. Kalau dulu saya seorang mental karyawan itu kadang ketika mau berjalan, mau menghadapi tantangan begitu agak yo kalau bahasa Jawa, yo gak gitu. Akhirnya istri yang mendorong, ya itulah gunanya kalau punya pasangan. Semangat Mas Kafit nanti ya. Alhamdulillah terus didorong, kita 28 Maret kita buka, 1 bulan tempat saya proses untuk resign dari pekerjaan, terus kondisi kedai juga semakin rame dan juga respon orang juga positif, akhirnya saya memberikan diri untuk resign. Dan alhamdulillah inisiatif saya seperti itu dibarengi semuanya di atas sampai sekarang, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur sekali Bapak. Cuma memang untuk ilmu dari wirausaha itu saya nol putul, kalau bahasa Jawanya nol putul. Jadi saya selama 1 tahun itu ya untuk masalah SOP tenaga yang mungkin yang menjadikan problem sekarang itu masalah ini Bapak. Masalah SDM. Jadi kan memang kan untuk SDM saya memang belum terlalu pintar untuk itu. Jadi kadang rekrut orang yang penting saya tujuannya anak itu mungkin jujur begitu ya. Tapi kadang ada beberapa faktor-faktor yang mungkin selain itu ada lagi begitu. Nah itu yang belum masih belajar sampai sekarang. Jadi belajar ke sana kemari, belajar lihat tutorial di YouTube, terus kenal dengan Bapak Indra Uno, dengan Bapak Sandiaga juga saya luar biasa. Saya kalau ngefans banget sama beliau ini. Sering lihat YouTube-nya, sering lihat motivasinya seperti itu. Ya alhamdulillah dikelilingi orang-orang baik, teman-teman yang baik yang selalu mensupport, yang bisa menjadikan saya seperti ini. Kalau untuk kemitraan sih, insya Allah kita sudah buka di bulan ini itu untuk kemitraan pecel Cakbre itu sudah ada Bapak. Jadi ada beberapa paketan yang memang sudah kita list ya dari saya juga. Itu mulai kita ada info franchise itu di angka 12 juta sampai 35 juta. Kalau yang paling bawah itu ada tiga kategori, mulai dari yang gerobak, jualan biasa, sama yang kontainer. Jadi saya ingin konsep pecel saya itu kan konsep pecel kontainer food, jadi pelopor masakan pecel yang berkonsep kontainer begitu.
Nah, itu pengen saya terapkan, jadi mudah-mudahan itu nanti bisa terrealisasi. Tentunya niat saya ingin membantu teman-teman semuanya, teman-teman yang ada di sekitar Tuban, mungkin yang ada di luar Tuban juga, biar nanti tercipta lapangan pekerjaan dan kita sukses bersama. Begitu, kurang lebihnya. Jadi kalau usaha tuh berarti udah berapa? Setahun? 2 tahun. Usahanya baru setahun, Bapak. Kalau untuk brand Cak Bre ini baru setahun, tepatnya ya 28 Maret kemarin. Kurang lebih mau 1 tahun ini lah. Bentar lagi kita ada anniversary, mau ada giveaway untuk pelanggan-pelanggan. Amin, amin ya. Rabbal alamin. Kalau tadi produk-produk kayak sambal, terus yang packaging seperti itu, ada resellernya nggak atau distributor atau apa? Sebutannya apa? Kalau sementara ini sih memang belum ada, Pak. Jadi orang-orang konsumsi pribadi. Karena saya kan masih berpikir untuk apa membentuk sistem ya, membentuk di dalam satu kedai itu kan terkadang kan saya banyak belajar dari orang-orang yang sudah hebat-hebat seperti panjenengan, seperti Pak Sandiaga dan sebagainya. Itu kan kadang kita harus menerapkan sistem untuk usaha kita, sistem untuk karyawan seperti apa, terus alur SOP-nya seperti apa. Karena kan memang nanti kalau sudah menjadi dua itu kan tinggal kita duplikasi aja. Jadi memang kemarin saya masih berpikir seperti itu. Kalau untuk masalah sambal ya ada request beberapa sih yang pengen jadi reseller, cuma ya saya alur, saya saya tanggapi, saya enggak. Masih fokus untuk ini Pak, untuk buka cabang sama untuk kemitraan. Jadi fokusnya ke yang yang matang lah begitu. Karena untuk sambal mungkin untuk pelanggan-pelanggan setia aja, paling yang dari Surabaya pas pulang gitu pesan 2 kilo, 3 kilo mau dibawa. Terus teman-teman yang dari Surabaya, dari Jakarta gitu saya kirim gitu aja. Selama ini sih promosi kita ada di IG, terus Shopee kemarin juga saya sudah buka, terus kita sudah menjurus, saya kemarin nyoba untuk yang TikTok juga, infonya kan TikTok kan kedepannya kan lebih bagus, saya coba TikTok gitu untuk live, untuk jualan sambal begitu, sambil cari-cari ilmu sama apa, cari-cari relasi gitu apa biar semakin nambah jam terbangnya. Oke, Oce Mall juga dong, masukin dong. Bilang sama Pak Hadi gimana caranya masuk Oke Oce Mall. Ya, ke depannya juga ada namanya Pasar Oke Oce. Kita lagi piloting, uji coba. Oke, Iya betul. jadi bisa jualan lebih luas lagi. Kalau Oke Oce Mall tuh khusus buat jualan ke pemerintah. Pemerintah daerah yang beli adalah teman-teman dari pemerintahan. Oke, barakallah, keren. Sekarang gilirannya Kafid. Ayo, Kafid, gas. Ya Pak, terima kasih waktunya. Jadi mulai mungkin usaha saya itu untuk Instagramnya itu namanya Nanati. Untuk Lananesia Tuban itu nama mereknya, nama brandingnya. Tapi kalau itu kita namakan Nanati Pak. Nah mungkin saya akan sekilas bercerita tentang latar belakang kenapa usaha ini bisa muncul gitu. Jadi pada tahun 2019 silam itu kan masa-masa COVID-19 yang baru muncul Pak ya. Terus pada akhirnya kita sebagai, saya memang dari SMA itu sudah suka banget gitu Pak buat wirausaha. Nah, waktu saya di kuliah, di bangku kuliah, berjalannya waktu dan ilmu yang sudah saya kantongi dari beberapa uang perkuliahan, dari organisasi, dari komunitas, akhirnya saya memutuskan untuk membuat sebuah usaha. Nah, usaha saya itu selain orientasi pada profit, saya juga berorientasi pada apa ya,
manfaat dari produk itu sendiri. Jadi saya meriset apa sih kira-kira kebutuhan masyarakat untuk hari ini. Nah itu saya membuat teh Lanati, Pak. Lanati itu bahannya nggak kayak teh-teh lain. Lanati itu bahannya dari uh, kacang, dari manis, dari daun serai, jahe, sama ada campur daun teh. Saya formulasikan menjadi satu, saya bentuk menjadi kantong teh kemasan. Nah, alhamdulillahnya kami juga mendapatkan support dari pemerintahan maupun Kementerian Kemdikbud. Dari beberapa event kami mengikuti event-event nasional maupun event-event di tingkat provinsi, kabupaten. Kami selalu memberikan bahasanya kayak gitu. Jadi kami memberikan suntikan dana lah bahasanya, dana untuk mengupgrade usaha kita ini. Dan alhamdulillah karena berkat dari dana hibah yang diberikan oleh kementerian, kami hari ini legalitasnya sudah selesai. Dari mulai NIB, IFT, sertifikasi halal, alhamdulillah sudah terbit, Pak. Ini tinggal nunggu hak mereknya keluar. Sudah kami ajukan juga mereknya Dirjen HKI. Dan mungkin hari ini kami sedang fokus pengembangan usahanya, Pak. Karena memang saat ini kekurangan kami di sini adalah manajemen waktunya. Terlebih saat ini saya masih terbebani dengan bangku kuliah semester akhir, dan ini kebetulan kami juga ada tim. Jadi ada yang saya buat megang media, ada yang saya buat terus sekarang juga ada. Kan ini kami semua sedang di fase yang mana fase itu benar buat manajemen waktunya itu. Jadi mungkin omset kami jauh banget dari omset Cakri, tapi kami selalu berusaha untuk termotivasi dari para pengusaha-pengusaha sukses seperti Cakri ini. Terus yang selanjutnya terkait dengan harga itu, kalau kemasan kotak, kemasan kotak 20 kantong celup itu harganya 25.000. Untuk yang kemasan standing pouch dengan isi 10 kantong itu harganya 15.000 rupiah. Terus untuk reseller kami membuka kemungkinan seluas-luasnya untuk sistem dan juga cara kerjanya. Mungkin nanti ada tim kami sendiri yang akan menghitung bagaimana, tapi kami membuka kemitraan itu. Pemasaran hari ini kita masih kadang menggunakan Facebook Ads, yang Instagram Ads, tapi karena kami merasa kurang efektif untuk hari ini, kami belum melanjutkannya lagi. Kami pernah coba pakai Facebook Ads, pakai Instagram Ads, itu closingnya tidak sesuai dengan harapan kami, produknya itu tidak sesuai target dari kami, sehingga kami teruskan dulu, kami riset dulu bagaimana caranya biar segmentasi pasarnya itu sesuai dulu, baru kita mulai pakai Facebook Ads sama Instagram Ads. Seperti itu, Pak, kalau saya dari kami. Semoga buat teman-teman yang hari ini masih mengikuti live episode 117 bisa cek Instagram kami atau kami, namanya Lanati ini, dan dibantu follow atau tanya-tanya DM situ, pasti langsung dijawab oleh admin. Pak Imam. Terima kasih. Oke, Lanati. Keren banget ya. Jadi mungkin Kafid belum pernah dengar ya. Jadi dulu sebelum OKOC mulai itu ada program yang namanya program Envoy khusus untuk mahasiswa. Ya, sekarang juga masih ada program Envoy, udah angkatan ke-14. Nah, jadi nanti bisa lihat-lihat tuh
di Instagram namanya Min R Uno Foundation, ya, program Envoy khusus buat mahasiswa. Nah, teman-teman di Surabaya itu banyak Siap-siap. yang alumni yang bisa jadi teman-teman komunitas baru supaya nanti bisa berbagi gimana sih bagi waktu lagi kuliah, terus ada usaha, punya organisasi, terus mungkin lagi magang dan seterusnya ya. Jadi banyak teman-teman di Envoy itu yang melakukan seperti itu dan mereka alhamdulillah usahanya bertumbuh terus. Amin. Oke, oke. Ini yang berikutnya nih pertanyaan dari saya. Tadi kan udah nih promosi. Berikutnya dari saya adalah kita masih punya waktu kira-kira 20 menit lagi ya. Cerita, berbagi cerita, tapi cerita yang pahit-pahit. Nah, silakan Cak Bre mulai. Cerita pahit Bapak ya, nggak pakai Ya, gula. kalau cerita sukses kita udah biasa, tapi kalau cerita pahit, wah kita bisa belajar, dapat hikmah dari situ. Silakan Cabre, nanti Oke, habis ini baru ke terima kasih Bapak. David. Yang lagi Ya, lah, selamat malam saya ucapkan untuk Pak Wawan. Pak Wawan, selamat malam. Ya, baik. Kalau untuk cerita pahit itu sebenarnya saya terlahir dari keluarga yang memang tidak berada, Bapak. Memang saya salah satu anak pertama dan anak paling terakhir. Jadi satu-satunya ya cuma saya aja. Walaupun mungkin dulu kehidupan di keluarga kami dulu memang sangat 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 keras. Jadi bapak memang karakternya keras, sangat mulai kecil mendidik saya itu harus menjadi orang-orang yang nggak boleh bahasa Jawanya itu melempem. Mulai dari bapak dulu jual sayur, saya jam 1 malam kelas SD kelas 5 dibangunin jam 1 malam suruh berangkat ke pasar. Walaupun mungkin dari pasar nanti saya cuma lihat bapak pulaan sayur, tapi saya tetap diajak. Pulang jam 5 pagi, terus buka toko, bantuin untuk ngerapiin toko dagangan untuk sayur pagi. Setelah itu saya jam 5 mandi berangkat ke sekolah. Walaupun di sekolah kadang sambil ngantuk, kadang jam 1 kan sudah bangun begitu. Itu nggak boleh ngantuk dulu waktu itu. Kalau misalnya ketahuan ngantuk, waduh itu batang sapu itu sudah meluncur. Waktu itu orang tua sangat disiplin sekali memang mendidik saya. Jadi tapi kalau dulu waktu masih umur-umur segitu, kayaknya kalau orang tua seperti itu tuh rasanya, aduh orang tua kok seperti ini ya, kadang kok keras banget seperti ini ya, agak sebel gitu Pak di hati Pak. Cuma efeknya itu sekarang Bapak sama Ibu sudah tidak ada, Alhamdulillah saya merasakan dari dulu gemblengan-gemblengan yang luar biasa itu saya menjadi orang pribadi-pribadi yang mungkin pantang menyerah. Terus saya waktu kuliah pun juga selama 4 tahun, molor 5 tahun Pak, saya dulu kuliahnya Pak. Jadi kuliah itu mulai semester pertama itu memang namanya kuliah IT dulu tahun 2007 itu kan kalau mau beli laptop itu kan mahal ya Pak, nggak punya uang. Jadi saya cuma beli itu flash disk Kingston itu harga 120.000 itu bawa kemana-mana. Jadi bangga nggak flash disk gitu, satu kayak seperti ini bawa kemana-mana. Kalau ada tugas dibawa ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Jadi kalau ada tugas tinggal copy paste, skripnya nanti diedit namanya udah presentasi. Kadang kalau nggak ketahuan sama dosen, kalau ketahuan sama dosen disuruh pulang lagi besok suruh revisi lagi sampai waktu itu saya juga berkecimpung di organisasi di salah satu di kampus saya waktu itu. Kalau misalnya selesai kuliah jam 11 siang, kalau mau makan nggak punya uang, bawa gitar ngamen, gitu, keliling-keliling sama di perumahan. Itu saya lakukan selama 4 tahun. Setelah itu saya bekerja. Waktu itu kerjaan pertama saya sebagai honorer. Itu pun juga honorer pertama dikasih gaji itu 125.000 Pak menjadi staf tata usaha. Saya lakuin selama 3 tahun waktu itu dengan nggak punya motor waktu itu naik angkot kerjaan gitu kan mau beli motor aja nggak punya uang waktu itu minta orang tua nggak akan dikasih pokoknya kalau kamu pengen punya motor ya kamu harus beli sendiri entah bagaimana caranya akhirnya
setelah dari situ nggak, akhirnya kan 125.000 itu tuh buat biaya hidup 1 bulan itu nggak cukup ya Pak. Buat kosnya aja 100.000, yang tinggal sisa 25.000. Jadi ketika saya selesai dari kerja di instansi sekolah, saya malamnya kerja jaga warnet Pak waktu itu. Jaga warnet, terus sambil ngerjain apa gitu. Sering dikeluarkan dari warnet berkali-kali, hampir 10 kali. Soalnya kan kadang servernya error. Saya install aplikasi begini error, keluarkan. Soalnya nggak punya laptop, kadang kalau mau ngerjain apa kan di situ servernya error, keluarkan lagi, terus lagi pindah lagi ke warnet C, begitu kan. Terus setelah itu saya resign, terus bekerja di salah satu swasta. Itu pun juga masih istilahnya masih merangkak lah, karena memang waktu itu juga orang tua juga rumah nggak ada, jadi ya memang sangat-sangat ikhtiar sekali. Terus di tahun 2000 baru berapa ya? 2017. 2017 saya memutuskan waktu itu sudah bekerja, terus akhirnya orang tua suruh saya untuk berwira swasta. Saya pun belum mau waktu itu. Saya masih kerja dengan orang karena memang kayaknya dulu kerja ikut orang itu lebih enak lah, tiap bulan gajian nggak susahnya gitu. Dan kemarin waktu usaha pun juga begitu, ngerintis di pecel Cak Dri ini awalnya dulu itu sebelum saya buka di GBC atau mungkin panjangnya Jom Bamilan Center, salah satu food court yang ada di Bamilan di Tuban di sini, itu di gang sempit gitu kan. Jadi kalau jam setengah 4 itu waktu itu masih kerja saya. Setengah 4 saya bangun masak nasi Pak, masak nasi, terus buat adonan untuk tempe goreng, itu setengah 5 udah mateng semuanya, tinggal dibungkusi. Jadi malamnya itu saya promosi itu lewat WA, jadi saya broadcast seperti itu. Terus saya nyari akun grup Facebook kayak semacam kayak grup jualan yang ratingnya agak tinggi di daerah saya. Saya memutuskan untuk promosi di situ. Setelah promosi saya share ke grup keluarga, saya suruh nge-like, suruh komen, nge-like komen, akhirnya kan postingan saya di atas tuh. Nah, itu dari situ akhirnya dikenal. Akhirnya tiap jam 9 malam tuh Mas, besok pecel, bungkus pecel 4 bungkus, pesen pecel 3. Jadi besok paginya jam 4 itu sudah tinggal dibungkusin, lalu setengah 6 langsung saya antar pakai sepeda motor waktu itu. Saya antar sampai jam 7, sudah selesai. Alhamdulillah waktu itu jualan 2 jam 8 kilo, 7 kilo itu habis Pak. Paginya itu masih sama istri waktu itu. Istri yang bungkusin, saya yang antar keliling-keliling begitu. Terus jam 7 selesai, saya mandi langsung berangkat kerja Pak. Jam 5 pulang, terus malamnya ngeracik bumbu lagi buat besok paginya. Itu saya lakukan kurang lebih selama 3 bulan. Terus akhirnya saya memutuskan untuk membuka usaha saya itu. Kalau selain itu pahit-pahitnya itu ya banyak Pak. Kadang waktu pas jualan, kadang ada customer yang mungkin sering bilang seperti ini, kita tanggapi dengan positif. Terus kadang waktu hujan gitu kan nggak laku gitu, alhamdulillah juga itu juga salah satu yang kenangan-kenangan pahit sih. Tapi yang paling pahit itu waktu saya sebelum sebelum ngebrand Cak Bri ini. Jadi waktu masih jualan di gang sempit itu belum ada namanya, ya masih jual pecel Madiun gitu aja. Saya lakukan itu selama beberapa bulan itu, dan alhamdulillah orang-orang responnya sangat bagus sampai sekarang. Begitu Pak Prof. Oke, terima kasih ceritanya luar biasa. Ini ada bilang Milda Yuka, keren. Nelson Mukhlis, waalaikumsalam. Ada yang bilang semangat Kak. Adinda Melina, itu siapa tuh? Istri bukan? Oh, bukan. Oh bukan. Istri lagi di warung Pak. Tadi sebenarnya mau live di sana Pak, mau live di warung di depan gitu kan. Tapi kondisi cuaca di daerah saya lagi gerimis. Soalnya kan memang kan tempatnya kan untuk makannya kan di outdoor. Jadi nggak mungkin, akhirnya saya pulang lagi tadi terus langsung live di rumah. Oke. Alhamdulillah, makasih.
sharing ceritanya, berbagi ceritanya. Nah, sekarang giliran berbagi cerita dari Kafid. Ada nggak nih cerita terkait usaha yang pahit-pahit? Ya, kalau kalau mungkin kalau pengalaman saya masih jauh ya sama pengalaman dari Cak Bri mungkin. Karena saya memang dunia usaha itu ya baru mulainya ya baru-baru aja. Cuma ada sih Pak beberapa pengalaman yang sampai saat ini masih saya ingat dan di salah satu motivasi saya yang apa ya sambut motivasi saya kenapa saya sampai saat ini pengen banget punya usaha retail itu Pak. Jadi itu saya nggak pernah Pak jualan sampel ayam gitu loh Pak. Keliling dari sekolah ke sekolah lain, dari tempat lain sampai beberapa bulan. Tetapi ya itu karena manajemen waktu yang kurang, sehingga saya haruskan untuk fokus di kuliahnya. Karena memang jualan sampel itu sangat memakan waktu. Nah, sebelum itu saya bekerja di layan gitu Pak, di terus usaha retail tapi punya pribadi gitu. Dari situ saya motivasi. Saya ini gaji subsidi tapi pemilik dari usaha ini konsepnya seperti ini. Dan itu saya belajar bahwa jika saya mau besar ya saya harus merubah mindset saya bahwa ya jangan menggunakan mindset karyawan sampai istilahnya seperti itu. Jadi ya merubah pola pikir saya sehingga sampai detik ini saya bisa membuat usaha Lana Asia Tuban ini Pak. Jadi kalau pengalaman yang dikatakan susah ya, kalau menurut saya masih standar-standar aja sih Pak. Tapi ya semoga dengan berjaring dengan orang-orang hebat meminimalisir usahaan-usahaan ke depan. Semoga Oke, saja. Kafid. Semangat, Jadi semangat. kenapa saya tanya Ya, soal cerita pahit? Karena sebenarnya kita nggak harus ngerasain atau ngejalanin cerita pahit, tapi dengerin dan belajar cerita pahitnya orang. Nah, itu penting banget tuh, karena nggak setiap saat dapat cerita, ya cerita-cerita mengenai cerita perjuangan-perjuangan. Kalau cerita sukses mungkin sudah banyak yang kita dengar, tapi cerita perjuangan itu jarang yang mau bagi. Dan hikmah dari sana, kebijaksanaan dari sana, itulah yang kita petik terus kita pakai buat usaha kita. Ya maka itu saya selalu tanyanya cerita pahit. Nah, pertanyaan berikutnya ini bukan pertanyaan sebenarnya. Ini adalah kesempatan untuk Cak Bre sama Kafid nanya ke saya seputar usaha. Silahkan Cak Bre. Ya Bapak, sebenarnya kalau saya pribadi untuk tanya ke Bapak Profesor, yang pertama itu untuk masalah di bidang wirausaha, itu kan saya mengalami selama 1 tahun ini kan yang memang perlu atau mungkin belum ya sampai sekarang ilmunya. Ya masih ilmunya masih ambil comot sana comot sini itu di bidang masalah finansial sama masalah SDM Bapak. Untuk SDM pun yang tadi saya sampaikan dari beberapa kriteria orang-orang yang mungkin menjadi karyawan saya itu untuk memposisikan dia sebagai mungkin waiter, sebagai kasir, sebagai kepala shift seperti itu, saya belum bisa untuk memplotkan misalnya anak ini seperti ini. Akhirnya dari beberapa bulan yang lalu salah memilih orang untuk saya jadikan sebagai posisi sebagai A, akhirnya pekerjaan semakin atau mungkin SOP-nya tidak teratur. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk masalah finansial di bidang usaha.
Jadi memang background saya kan orang IT, jadi saya tidak tahu untuk masalah finansial di bidang akuntansi, keuangan itu seperti apa. Ya, saya sering belajar gitu Bapak, sering belajar lihat YouTube begitu kan, sering belajar dari teman-teman. Sebenarnya itu kalau kita punya usaha itu keuangan itu harus seperti apa sih? Karena banyak dari beberapa mungkin mentor-mentor seperti Pak Indra, seperti Pak Sandiaga, dan lain sebagainya yang sudah terkenal seperti itu, yang saya simpulkan itu, kalau memang perusahaan kamu itu bisa tumbuh berkembang, itu kamu sebagai business owner harus paham betul tentang finansial, gitu kan. Artinya kalau kamu cuma paham untuk masalah marketing, masalah promosi, desain, mungkin untuk menghidupkan Instagram, tapi kalau kamu nggak paham untuk masalah finansial, itu nanti pasti tidak akan bisa berkembang. Nah, itu itu menjadi beban pikiran saya Bapak waktu itu. Jadi saya sering setiap malam belajar habis tutup warung gitu kan jam 9 jam 10 saya lihat YouTube karena kalau siang nggak bisa Bapak karena memang kan punya anak kecil. Jadi kadang kalau mau belajar itu kan bisa belajarnya malam. Jadi jam 9 10 tutup nyampe rumah itu saya pasti melihat video-video YouTube ilmu-ilmu seperti itu tentang dunia usaha, tentang bisnis itu harus seperti apa sih, tentang cara untuk masalah keuangan itu seperti apa. Kadang sampai jam 12 jam 1 itu ada beberapa poin, cuma sampai sekarang sudah ada 2 step yang sudah saya lakukan di usaha saya, yaitu yang pernah orang-orang bilang, kata Coach Yusak juga waktu itu katanya harus memisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Nah itu waktu itu memang awalnya uang masih campur aduk, kadang ada profit hari ini gitu kan, besoknya kadang namanya laki Pak ya, kadang untuk mau buat beli ini beli ini, terus apa laporannya juga pasti manual. Sekarang sudah pakai POS, terus juga untuk masalah neraca laba rugi sudah semakin apa sudah saya bentuk untuk masalah keuangan, dan juga saya pisahkan uang pribadi dengan uang usaha begitu. Jadi mulai bulan awal Januari kemarin saya startnya 2023 ingin membuka lembaran baru biar finansial sama keuangan itu bisa teratur. Jadi saya pisahkan. Sampai-sampai saya harus buat rekening lagi untuk menempatkan uang yang pribadi dengan uang usaha begitu Bapak. Apakah itu mungkin betul atau harus mungkin saya minta 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 tipsnya ini Bapak, yang paling bagus atau mungkin yang bagus itu seperti apa sih untuk masalah finansial sama SDM di bidang usaha? Mungkin itu sih yang saya tanyakan Bapak Prof. Terima kasih. Oke, sekalian deh di Kafit nanya juga biar sekaligus saya jawabnya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak waktunya. Jadi kalau dari ini Pak, karena masih benar-benar di entrepreneurship, mungkin saya itu di manajemen, sistem manajemen apa sih yang kiranya efektif dan mungkin diterapkan ke semua lintas usaha gitu Pak. Karena saya benar-benar bingung kalau berurusan dengan manajemen waktu, manajemen keuangan yang efektif dan efisien sendiri. Mungkin itu sih. Oke, Terima kasih. tadi suaranya agak putus-putus, tapi nanti yang berikutnya ngomongnya mungkin lebih keras, lebih dekat aja. Nah, yang pertama, seringkali kalau kita memulai usaha sendiri, belum punya cukup dana untuk menempatkan setiap posisi atau setiap fungsi dengan yang ahlinya. Ya, karena usaha itu misalnya gini ya, usaha kuliner. Bisa jadi orangnya jago bikin kulinernya, masakannya atau minumannya. Ya jago. Tapi pengelolaan usaha makanan atau minuman tersebut belum tentu dia ahli. Ya, belum tentu dia ahlinya. Jadi ahlinya produksi. Tetapi tadi ada
diusahakan pengelolaan usaha itu ada manajemen, ada keuangan, ada SDM, ada pemasaran, penjualan, selain produksi. Ya, jadi itu adalah hal-hal yang kalau di awal-awal semuanya harus kita yang ngerjain. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengerjakannya dengan ilmu. Nah, kalau belajar gitu ya, belajar mungkin baru baru memakan waktu yang lebih panjang. Nah, maka itu kalau di OKOC itu setiap usaha atau pengusaha atau entrepreneur itu perlu didampingi oleh minimal satu mentor. Jadi harus punya mentor. Misalnya contoh di sini Cak Hadi itu mentor. Bisa nggak Cak Hadi menjadi mentor urusan keuangan, urusan SDM, urusan produksi, urusan penjualan, urusan lain-lainnya. Ya. Kalau belum bisa mengcover semua, berarti mentor nggak cukup satu, tambah lagi mentornya dua. Kalau dua nggak cukup, tambah lagi mentornya tiga. Nah, mentor biasanya ini tidak berbayar. Jadi teman-teman yang sudah mulai duluan, dia meluangkan waktu untuk berbagi kepada teman-teman yang baru mulai belakangan gitu ya, atau mulainya belakangan. Nah, dalam hal SDM, penting banget SDM, tapi kuncinya cuma satu. Yang terpenting SDM itu adalah fase rekrutmen. Itu yang terpenting. Yang lainnya juga penting, tapi yang terpenting rekrutmen. Kita harus bisa merekrut orang yang hatinya nyambung sama kita. Ya, jadi bukan soal kerja, terus dia ahli, terus dapat uang, dan seterusnya. Enggak. Tapi yang paling penting adalah dia harus nyambung. Tujuannya sama, terus dia punya nilai-nilai yang sama. Itu cara taunya gimana? Berarti kan kita harus interview, harus ngobrol sama yang bersangkutan maupun sama orang sekelilingnya. Ya. Biasanya kalau di kurikulum vitae, CV itu ada referensi. Jadi kita tanya, betulan referensinya kita tanya, kita telepon gitu ya. Gimana orang ini dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi itu penting banget untuk SDM. Masih panjang lagi, tapi itu yang bonggolnya itu ya, yang kunci utamanya. Kalau keuangan sama pengaturan waktu, itu kunci utamanya adalah di pencatatan. Jadi waktu itu harus dicatat. Jam 8 sampai 8.30 ngapain, 8.30 sampai 9 ngapain, tulis. Ya. Kalau udah Ada schedule-nya Pak ya, setiap hari Pak ya. Kita setiap hari, ada schedule. setiap hari. Sampai kita punya catatan sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Dari situ baru kita lihat satu-satu. Baru kita lihat satu-satu, kita kelompokkan mana yang kita mengerjakan pekerjaan tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, itu kita kelompokkan. Baru kemudian kelihatan ya bahwa apakah kita efektif dalam menjalankan atau menggunakan waktu kita atau enggak. Sama juga dengan keuangan. Keuangan itu pertama kali prinsipnya adalah bila kita mampu mengukur sesuatu, berarti sesuatu itu kita bisa perbaiki atau kita bisa tingkatkan. Ya, nah kalau udah pakai pos tuh udah kelihatan semuanya. Tinggal nanti ya udah pakai POS itu tinggal nanti melihat, menganalisanya. Misalnya contoh ya, kalau kita punya rumah makan, terus kita jualan nasi goreng misalnya, nasi gorengnya kita jual Rp10.000. Nah, kalau di
laporan keuangan restoran itu yang sehat itu mungkin modalnya tuh separohnya 50%. 50-60%. Ya sisanya itu udah keuntungan kotor namanya. Ya jadi itu untuk makanan. Kalau minuman itu keuntungan atau biayanya ongkosnya, misalnya kita jualan jus gitu ya, 10.000 rupiah. Itu mungkin modalnya, biayanya itu antara 2.000 sampai 3.000. Ya, 20-30%. Berarti dia lebih tinggi keuntungannya kalau minuman ya. Keuntungannya ketimbang makanan. Kenapa? Karena biasanya kalau orang beli makanan mikir, oh hitungannya rupiahnya tuh begitu, dibilang mau jus nggak, mau minuman apa, itu nggak terlalu mikir. Ya, jadi itu cara kita subsidi silang kalau di kedai ya, kalau di kedai. Jadi Iya Pak. teman-teman harus contoh cara kedai nasi Padang. Kenapa coba? Nasi Padang itu selalu di depannya ada orang jualan jus dan kelihatan pakai mata. Bikin jus, buahnya ada di depan pokoknya. Nah, baru pesen makanannya di dalam. Nah, waktu yang penting si jus ini kelihatan di mana-mana. Nah, dan itu selalu ditawarin. Selalu ditawarin. Makan ini, udah tuh jus. Jadi kalau makan 15.000 misalnya, kita ngitung tuh, naik 1.000, kok mahal amat gitu. Tapi begitu udah pesen jus 10.000, 8.000, 9.000 itu kita udah gak mikir lagi. Oh ya udah deh. Padahal itu untungnya jauh lebih besar ketimbang makanan. Tapi kalau nggak ada makanan, orang juga nggak beli jus juga atau kurang beli jusnya ya. Jadi ini untuk manajemen keuangan yang penting ada pengukuran. Nanti skill berikutnya atau keahlian berikutnya adalah menganalisa keuangan tersebut. Dan kalau belum punya, berarti harus punya mentor. Nah, mentor itu bisa mentor yang hidup, ya bisa tatap muka, atau mentor yang dari buku, atau dari YouTube, atau mentor yang dia udah meninggal gitu ya. Tapi yang penting mentor kalau bisa yang bisa berinteraksi. Ya, kalau bisa berinteraksi atau berdialog. Nah, maka itu ada komunitas OKOC di sini supaya mentornya jangan Cak Hadi lagi, Cak Hadi lagi, Cak Hadi lagi. Jadi harus nambah, harus diperluas. Ya, jadi kita harus buka silaturahmi kita dengan berbagai macam orang yang kita pandang dia punya keahlian lebih di tadi keuangan, SDM, operasi, marketing dan seterusnya. Dan nggak perlu sungkan, nanya aja. Berkenankah kalau saya nanya mengenai usaha? Ngomong-ngomong nih, udah jam 9, kita udah kelewatan 10 menit. Jadi kita Nggak apa-apa Pak. kita siap-siap untuk istirahat buat teman-teman yang dengar. Tapi sebelum saya tutup, saya minta kalimat penutup dari Cak Bre dan dari Kafid buat teman-teman, buat diri sendiri dan teman-teman. Silakan Cak Bre. Loh, Cak Bre-nya nge-freeze. Ini ada dari Mas Hadi ini. Oke, silakan Cak Bre. Oke. Kata-katanya gini Pak. Jangan remehkan keuntungan kecil karena dari kecil itu kita bisa menjadi besar. Mungkin itu sih Pak. Oke, terima kasih. Amin berkumpul. Ayo Habib, sekarang giliran Kafid. Ya, buat teman-teman, habiskan jatah kalian
karena janji Tuhan itu lebih indah dari matahari yang akan terbit besok. Mantap, barakallah, barakallah. Oke, terima kasih banget atas waktunya, berbaginya, dan jangan lupa silaturahmi terus ya. Terima kasih. Makasih ya Assalamualaikum Pak ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Terima kasih Pak Indra. Sama-sama. Sip, sip, sip. Sukses selalu. Terima kasih. Barakallah. Amin. Ya, teman-teman, itu barusan kita dengerin anak-anak muda yang usaha. Ini Cak Hadi ngomong, hanya orang-orang sukses yang punya cerita. Dan suatu saat kalian akan terbahak-bahak jika mengingat perjuangan kalian. Dan hanya orang-orang sukses yang bisa menertawakan perjuangan di masa merintis. Keren. Barakallah Cak Hadi. Loh, ada Umi Emma nih dari Cirebon. Pengalaman orang bikin ngerasa ada teman seperjuangan. Jadi ajak sebanyak mungkin untuk buka dan dengerin ngobras Prof. Indra. Barakallah. Jadi optimis ngobras Prof. Nggak ada di universitas manapun. Bisa juga kita taruh di universitas ya. Ya. Pelajaran dan ilmu yang didapat di ngobras Prof. Indra nggak ada di universitas manapun. Oke deh, makasih berkah Cirebon, Umi Emma. Teman-teman, selamat istirahat. Sampai jumpa di live IG berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.